Kita sudah mengetahui jika dahulu di dalam sistem tata surya kita terdapat 9 planet yang mengorbit matahari. Planet-planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Ya, Pluto pernah masuk ke dalam daftar planet di dalam tata surya kita dan menjadi planet dengan urutan paling akhir setelah Neptunus yang pernah ditemukan saat itu. Perlu diketahui jika Pluto ditemukan pertama kali oleh seorang astronom yang bernama Clyde Tombaugh pada tahun 1930. Dia menemukan Pluto dengan tidak sengaja dan karena ukurannya yang sangat kecil. Ia juga menamai Pluto yang berasal dari nama dewa dalam kepercayaan orang Yunani, yaitu God of Underworld. Ukuran Pluto memang sangat kecil untuk ukuran planet. Akan tetapi, para astronom meyakini jika Pluto memanglah sebuah planet dan menjadi planet ke-9 di dalam tata surya kita. Pluto termasuk ke dalam kategori planet kerdil, sebab ukuran diameter dari Pluto sekitar 2372 km, bahkan lebih kecil dari Merkurius sekalipun, atau hampir setara dengan bulan. Sebutan Pluto menjadi planet ke-9 di dalam tata surya kita berakhir pada tahun 2006. Ada banyak alasan mengapa Pluto tidak lagi disebut sebagai planet di dalam tata surya kita. Berikut adalah penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, jika kemajuan teknologi akan berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Artinya, semakin canggih suatu teknologi, maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh untuk pengetahuan. Begitupun yang terjadi di bidang astronomi. Sebuah teleskop canggih berhasil dikembangkan, dan pengamatan mengenai Pluto juga dilakukan guna menambah informasi. Dari hasil pengamatan tersebut, diketahui jika Pluto sama seperti objek langit pada umumnya, yang berada di area yang bernama sabuk Kuiper. Dalam sabuk Kuiper atau Kuiper Belt, yaitu sebuah daerah yang berada lebih jauh dari Pluto ini, setidaknya terdapat 70.000 objek langit, dan salah satu objek tersebut yaitu Pluto. Sebelumnya, sekitar tahun 1990-an, para peneliti sudah melakukan pengamatan mengenai benda-benda langit yang berada di sekitar Neptunus, atau lebih dikenal sebagai Trans-Neptunus. Benda-benda langit ini memiliki ukuran cukup kecil di dalam sistem tata surya kita. Mereka juga mengorbit pada matahari melewati Neptunus. Sifat mereka juga tidak jauh berbeda dengan Pluto. Hingga akhirnya di tahun 2006, Pluto diubah statusnya dari planet menjadi planet Katai atau dwarf planet. Perubahan status tersebut dilakukan setelah dilakukan keputusan dari Pertemuan Umum 26 IAU pada tahun 2006, di mana pada pertemuan tersebut juga telah menghasilkan sebuah definisi baru mengenai berbagai macam kategori benda langit dalam sistem tata surya, termasuk definisi mengenai planet. Dan definisi planet berdasarkan hasil pertemuan tersebut yaitu 1. Planet harus mempunyai gravitasi yang cukup agar dapat menarik ke bentuk elipsoidal atau berbentuk hampir bulat. Kedua, harus mengorbit pada bidang induk, dalam hal ini adalah matahari. Dan ketiga, perlu membersihkan orbit dari puing-puing apapun ataupun tidak ada pesaing planet, dengan kata lain dominan pada orbitnya. Berdasarkan alasan tersebutlah Pluto dikeluarkan dari susunan planet di sistem tata surya kita, sehingga para astronom mulai mengelompokkan planet-planet yang sama dengan Pluto dengan sebutan khusus yaitu dwarf planet atau planet kerdil. Tentunya hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh IAU, kita jadi mengetahui syarat objek langit bisa disebut sebagai planet jika memenuhi ketiga syarat di atas. Berdasarkan definisi planet yang telah diungkapkan di atas, Pluto masuk ke dalam poin 1 dan 2, namun tidak untuk poin ketiga. Pertemuan itu juga membahas mengenai definisi planet Katai, yakni benda atau objek langit yang mengelilingi matahari, memiliki bentuk hampir bulat, tetapi tidak dominan pada orbitnya dan bukan merupakan satelit. Namun, hal tersebutlah menimbulkan perdebatan baru. Menurut Evan Siegel, seorang profesor fisika
mengatakan bahwa mengosongkan atau membersihkan orbit bersifat subjektif dan sangat bergantung pada benda yang berada di luar angkasa sana. Meskipun begitu, hampir sebagian besar masyarakat dan ilmuwan berharap jika definisi planet yang telah disebut di atas dapat diperbarui dan status Pluto kembali menjadi planet. Akan tetapi, NASA merilis definisi baru mengenai arti dari planet untuk kemudian diserahkan pada IAU. Kesimpulannya, Pluto tidak akan kembali. Begitu pula dengan bulan, serta lebih dari status objek di tata surya.